Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Engkau berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, mari berbicara buat setiap kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami selesai dari Zoom ini Tuhan, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengalami mujizat-Mu Tuhan, kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Mari Tuhan, malam hari ini urapi setiap kami, open our eyes, open our hearts, open our minds, Lord Jesus. Bicara buat setiap kami Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian khusus, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami semua. Kami siap mendengar malam hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom ibu-ibu semua dan beberapa bapak-bapak. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat, karena kita akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Oke, malam hari ini, terima kasih sebelumnya udah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing buat saudara-saudara semua. Saya cuma mau meyakinkan kita semua, termasuk diri saya, bahwa COVID-19 ini, saya nggak mau pakai bahasa Tuhan sedang marah sama kita. Tidak. Tapi Tuhan dan surga sedang mengajarkan sesuatu buat kita. Karena kalau kita ngelihat ke belakang selama 8 bulan ini, kita banyak sekali diajarin sama Tuhan. Ya, diajarin banyak hal sama Tuhan. Dan ternyata waktu saya browsing firman Tuhan, saya cari tahu apa yang Tuhan inginkan buat kita semua, ternyata Tuhan mulai membukakan dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Saya mau bacakan buat saudara-saudara semua. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21, Alkitab catat begini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. So, firman Tuhan jelas katakan buat kita semua, bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. So, segala sesuatu ini bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4, tapi semua, whole. Ya, semua itu akan dipulihkan sama surga. Ya, sebelum Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Nah, pemulihan yang dipilih sama Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, kata pemulihan ini sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, versi King James-nya lebih tepat. Yang dipilih katanya adalah restitution. Bahasa Indonesianya adalah restitusi. Dan ini adalah arti daripada kata pemulihan. Restitution punya pengertian dikembalikan ke titik semula. Dikembalikan seperti keadaan semula. Oke, bahasa komputernya kita nih lagi di restart. Kita lagi di reboot sebenarnya sama surga. Kita lagi dikembalikan ke titik semula kita. Sama kayak orang lagi sakit, waktu dia lagi proses penyembuhan, dia sebenarnya lagi pemulihan. Dia kembali ke titik ya waktu dia masih sehat. Oke? Dan segala sesuatu kata firman Tuhan akan dikembalikan ke titik semula. Nah, malam hari ini yang saya mau sharing buat kita semua, dan ini mulai kelihatan selama 8 bulan ini, ya, yang saya mau sharing buat saudara-saudara semua adalah salah satu yang dipulihkan, yang sedang dipulihkan sama Tuhan adalah gerejanya. Tubuh Kristus. Gereja lagi dikembalikan ke titik awal. Gereja lagi di restart. Gereja lagi dikembalikan ke titik nol. Ya, gereja lagi dipulihkan. Itu bahasa firman Tuhannya. Nah, gereja itu titik awalnya seperti apa? Nah, ternyata firman Tuhan juga mencatat cara hidup jemaat yang pertama, ya. Sekarang saya mau ajak saudara kita mundur satu pasal, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Ini yang saya mau bahas buat saudara-saudara. Yang dibilang itu cara hidupnya, cara hidup jemaat yang pertama. Jadi bukan bentuknya. Karena ada beberapa pelayan Tuhan yang memaksakan bentuk.
Oke, oh harus kembali ke rumah juga, ngumpulnya mesti di rumah juga. Itu cuman bentuk. Tapi yang harus kita hidupi adalah caranya. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, Kisah Para Rasul yang kedua, ini paling atas judul perikopnya adalah Pentakosta. So, mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka dicurahkan kuasa dari tempat tinggi yang luar biasa, sampai akhirnya lahir gereja. Dan waktu gereja lahir, cara hidup jemaat yang pertama ini dicatat sama Dr. Lukas. Dan yang sangat menarik adalah di ayat ke-42, saya mau bacakan buat saudara-saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke. Nah, di ayat 42 ini ada 4 yang dilakukan sama jemaat yang pertama, jemaat mula-mula. Habis mereka melakukan 4 hal ini, tiba-tiba mereka menerima 10 buah yang luar biasa di ayat 43 sampai ayat yang ke-47. Nanti saudara-saudara bisa membacanya. Oke, ada 10 buah. Yang saya paling suka adalah mereka disenangi orang banyak, dan mereka ditambahkan jumlah mereka setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Tapi like every day, mereka ditambahkan jumlah jiwanya sama Tuhan. Nah, sebelum mereka mengalami 10 buah ini, mereka melakukan 4 hal ini. Yang pertama, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya dari dulu berpikir, saya merenung baik-baik, yang diajarin rasul-rasul itu apa sih? Ya, sampai mereka mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya cari-cari di firman Tuhan, saya tanya baik-baik sama Tuhan, ya, dan akhirnya saya dibukain. Ternyata pengajaran rasul-rasul itu Yesus pesan sama murid-muridnya, kita pergi sebentar ya, ke di Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Lukas 24 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49, ini percakapan waktu Yesus mau terangkat ke surga. Ayat 46 sampai 49, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi, witness dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke? Nah, mereka harus menunggu dan tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi ya dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah, ini peristiwa bersambungnya itu di Kisah Para Rasul 2 tadi. Tiba-tiba mereka memang dicurahkan kuasa dari tempat yang tinggi, ya, kuasa Roh Kudus sampai mereka jadi saksi yang luar biasa. Dan pesannya Yesus buat mereka sebelum Yesus terangkat ke surga, mereka katanya harus mengkhotbahkan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Ya, kepada segala bangsa mereka harus mengkhotbahkan pertobatan dan pengampunan dosa. Versi King James mengatakan repentance and remission of sins. Oke. Dosa, untuk saudara ketahui, dosa is dosa. Dosa itu nggak ada yang kecil atau nggak ada yang besar. Dosa itu nggak ada yang banyak atau sedikit. Nggak ada. Dosa is dosa. So, kalau bahasa Inggris menggunakan huruf S di belakang kata sin, sins, oke, ini punya pengertian bukan dosa-dosa, saudara. Tapi kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, sins, ya, dosa-dosa, itu punya pengertian our past sins, our present sins, and our future sins. Oke? Wah, Pak Jesse kok ada dosa besok, kok ada dosa minggu depan, kok ada dosa bulan depan? Iya. Saya yakin sekali dari antara kita nggak ada yang bisa guarantee kita nggak bikin dosa besok. Kita cuma bisa menghindar. Ya, kita cuma butuh Tuhan untuk bikin kita kuat, oke? Nggak tergoda sama dosa. Tapi nggak ada yang bisa guarantee kita ini
nggak kepleset sama sekali, tiba-tiba kita jadi suci semuanya. Nggak ada yang bisa guarantee. So, remission of sins itu maksudnya seperti itu, pengampunan dosa. Oke. Dan ini yang dibilang dengan good news. Makanya dalam bahasa lain, dalam Injil yang lain, waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia pesan sama murid-muridnya, go and preach the gospel. Ya, gospel itu bahasa lainnya adalah good news. Ya, kalau kita mau lihat detail dari Alkitab, bahasa lainnya adalah remission of sins, pengampunan dosa. Oke. Saya percaya orang-orang yang dengar good news atau kabar baik, hidupnya akan berubah. Betul ya ibu-ibu? Ibu-ibu kalau dengar good news, ya tiba-tiba tas Chanel itu sale 90%, saya percaya ibu-ibu semua berubah. Ya, ibu-ibu akan mandi, dandan, terus ibu-ibu mungkin dipesenin sama yang ngasih tahu, toko Chanel-nya ngantre loh, nggak peduli pasti. Karena sale 90%. Oke. Yang bapak-bapak yang datang malam hari ini di ibadah Zoom ini, misalnya dengar pengumuman, ya, itu sepatu bolotang misalnya yang dipakai sama Hotman Paris, sale 95%. Oh, kita ngantre. Mau ngantrinya 2 jam, kita ngantre. Orang dengar good news, hidupnya langsung berubah. Dia mau mandi, dia mau bayar harga, dia tiba-tiba mau berkorban, ngantre nggak apa-apa, dia akan berubah. Nah, apalagi ada good news yang mengatakan bahwa dosa saudara dan saya diampuni 100%. Not 90%, not 95%, but 100% diampuni. That's a very good news. Nah, orang-orang yang dengar good news, ya, mereka hidupnya akan di-lead kepada repentance, pertobatan, perubahan, ya, pengorbanan dan lain sebagainya. Orang yang dengar good news akan begitu. Nah, masalahnya hari ini kita nih udah terlalu lama gereja itu kita pakai mimbar, persekutuan doa kita pakai mimbar kita untuk nyebarin bad news, bukan good news. Orang dengar bad news itu ketakutan dan akhirnya jadi muka dua, jadi munafik. Ya. Depannya Ci Nini aja kita, oh iya oke, depannya Ci Eli kita oke-oke aja, tapi sebenarnya kita nggak begitu. Ya. Karena kita pakai mimbar selama ini untuk nyebarin bad news. Kamu dosa, kamu dibakar. Kamu bangkrut, pantes kamu nggak pernah ke kebaktian soalnya. Kita pakai mimbar untuk nyebarin bad news. Makanya orang jadi takut dan cuma jadi munafik. Coba saudara, kalau kita lihat 8 bulan belakangan ini. Good news spreading around the world. Ya, good news, kabar baik itu lagi tersiar di mana-mana. Pembicara bisa omnipresence hari ini, termasuk saya. Ya, saya hari Minggu besok bisa ada di Jakarta, dan di jam yang sama saya bisa ada di Bandung. Ya, akibat kebaktian online. Semua orang bisa dengar good news. Ya, ada jemaat di Surabaya, jemaatnya itu cuma 10.000, tapi ibadah online-nya tiba-tiba ditonton sama 50.000 viewers. Oke? So, good news lagi spreading around hari-hari ini, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, kita sedang dikembalikan ke titik awal. Oke? So, saudara, ya, kita lagi dipesan untuk rajin cuci tangan. Nah, malam hari ini saya mau pesan buat diri saya juga, rajin-rajinlah membersihkan hati kita juga. Supaya kita jadi good news carrier. Kemanapun Tuhan utus kita, ya, dengan siapapun Tuhan pertemukan kita, saya percaya kita akan menularkan virus good news ini kepada orang-orang yang dipertemukan dalam hidup kita. Nah, ternyata jemaat mula-mula mereka bertekun sama ini. Karena ini yang dipesenin Yesus buat rasul-rasul. Khotbahkan tentang pengampunan dosa dan pertobatan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan mereka bertekun sama ini. Nah, saya berdoa, kita jangan nyalain siapa-siapa in times like this, tapi kita mulai bertekun dengan yang ini, dengan pengajaran yang namanya remission of sins dan pertobatan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan, kata Alkitab. Bahasa Inggrisnya fellowship. Oke. Sorry to say, gereja hari-hari ini udah belakangan, ya mungkin udah puluhan tahun,
kita nih kehilangan persekutuan. Makanya persekutuan doa itu lahirnya di luar organisasi gereja. Karena kita kehilangan fellowship, kita kehilangan persekutuan, saudara. Ya, kalau saya boleh pakai istilah saya, there is no gang anymore in the church. Tidak ada geng di dalam gereja. Saya percaya semua saudara ya yang ikut ibadah Zoom malam hari ini, semua waktu SMA punya geng. Saya pun punya. Mama saya udah 77 tahun, kalau saya tanya, Mah, masih inget geng SMA Mama nggak? Dia inget loh. Dia bisa jawab semua nama teman-temannya, dia bisa jawab ada 2 yang udah meninggal. Ya, dia masih hafal mereka bikin apa aja, mereka suka makan apa aja, dan seterusnya. Dia hafal banget. Saya pun demikian. Saya waktu SMA, saya punya geng, kita ber-6 termasuk saya. Ya, 5 cowok, 1 cewek. Ceweknya tomboy banget. Saudara mesti tahu, kita kalau pulang sekolah, kita beli 3 teh botol dan 2 nasi bungkus karena kita nggak terlalu banyak uang. Ya, sendoknya cuma 1, sedotannya cuma 1. Cara makannya ganti-gantian, habis 1 hap, pindah ke yang kedua, 3, 4, 5, 6, balik lagi ke saya. Minum teh botolnya juga gitu. 1 zip, pindah 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi ke saya. Oke? Saudara bisa bayangin itu kuman yang ngumpul di situ? Tapi saudara mesti tahu, kita ber-6, 1 sedih, yang 5 ikut sedih. 1 seneng, yang 5 ikut seneng. 1 dipukul, yang 5 nggak terima. Ya, karena kita geng. Oke? Kalau kita mau ngaca, gereja nggak ada geng. Gereja kebalik, 1 jatuh, yang lain seneng. Itu gereja. Ya, kalau perlu se-Indonesia tahu nih orang salahnya apa, dibunuh langsung karakternya. 1 seneng, yang lain ngiri. Itu gereja. There is no gang in the church. Tidak ada geng di gereja. Ya. Makanya orang kalau diundang PD, diundang cell group, diundang kebaktian, orang-orang tuh banyak yang terpaksa atau dipaksa. Saya suka ngelihat di Jakarta, kalau mau ibadah cell group misalnya, itu banyak orang yang datang karena terpaksa. Karena di WhatsApp-in 30 kali sama yang punya rumah. Datang cuman karena nggak enak, karena udah di WhatsApp-in 30 kali. Ya, di foto udah dimasakin. Jadi datang tuh terpaksa. Dan yang ngundang itu mesti maksa untuk orangnya datang. Geng itu nggak ada yang terpaksa dan dipaksa, geng. Saya hari ini kalau diundang geng SMA saya, Jess, main sepeda bareng hari Sabtu. Wih, kalau ada meeting, saudara, saya akan atur untuk digeser-geser ke siang hari. Demi main sepeda dulu sama geng SMA. Oke? Karena kita geng. Terpaksakah? Tidak. Dipaksa? Tidak. Karena kita geng. Saya berdoa satu hari nanti, ya, PD Victory, saudara-saudara jadi geng. Orang-orang nggak dipaksa datang, tapi looking forward. Ya, karena geng kalau pertemuan semua looking forward. Nggak ada yang terpaksa dan dipaksa. Semuanya looking forward. Karena kita ketemu dengan teman baik. Kita ketemu dengan orang-orang yang mau bikin kita maju. Yang melindungi kita, yang protect kita. Ya, yang mendoakan kita, dan seterusnya. Nah, jemaat mula-mula, mereka bertekun sama ini. Persekutuan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, mereka kalau ketemu, mereka selalu memecahkan roti. This is very interesting. Mereka itu memecahkan roti karena mereka itu mengerti sekali pengorbanan Yesus. Ya, mereka mengerti sekali. Hari ini tanpa kita sadari, saudara, selama 8 bulan ini di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya, mudah-mudahan juga sama. Di Jakarta sekarang banyak rumah yang hampir tiap malam, hampir tiap siang, mereka perjamuan bersama. So, perjamuan itu bukan, ya, perjamuan itu bukan upacara-upacara belaka, upacara-upacara kosong, bukan. Tapi perjamuan adalah
They are eating together dan mereka celebrate the death and the resurrection of Jesus Christ. Mereka mengerti sekali kematian dan kebangkitan Yesus. Dan mereka selalu memecahkan roti. Oke, dan minum anggur. Dan ini adalah budayanya orang Yahudi. Mungkin di kesempatan lain saya bisa sharing buat saudara-saudara semua tentang topik yang satu ini yang namanya perjamuan kudus. Oke. Ini sebenarnya dari perjanjian lama tulah ke-10 sudah disinggung, saudara. Waktu ada pandemi, ya anak-anak sulung mau dibunuh sama malaikat, oke? Orang-orang Israel dipesenin sama Tuhan bahwa rumah mereka harus dibubui darah anak domba, oke? Dan waktu mereka lagi eating Easter dinner, mereka lagi makan perjamuan Paskah, orang Yahudi dari dulu makannya bread and wine, roti dan anggur. Oke, cara bikinnya gimana? Cara bikin roti mereka adalah rotinya itu dibanting. Sampai sekarang masih ada beberapa di Bali juga ada. Ya, saya dengar Ibu Lina mungkin tahu, Buddha Bali itu pabriknya di Ubud. Sampai hari ini jam 4 pagi mereka mulai adonannya itu dibanting. Oke. Dan cara orang Yahudi bikin roti itu seperti itu. Cara mereka membuat anggur, ya, sampai hari ini di beberapa negara di Eropa masih melakukan hal yang sama. Mereka kalau bikin wine itu anggurnya diinjek-injek sama kaki manusia, diinjek. Di Swiss masih ada yang seperti ini, di Prancis masih ada yang seperti ini. Ya, orang Yahudi dari dulu seperti itu. Nah, Yesus menggambarkan tubuh dan darahnya itu dibanting kayak adonan roti dan diinjek-injek, dihancurkan seperti anggur. Ya, untuk menemukan the fine wine, untuk menemukan darah yang luar biasa, yaitu darah Yesus. Nah, jemaat mula-mula mereka paham betul soal perjamuan kudus. So, saya mau yakinkan saudara-saudara semua, ibu-ibu dan semua bapak-bapak pada malam hari ini, termasuk diri saya, ya, do as often as, Yesus bilang. Lakukan ini, ya, sesering mungkin. Oke, sesering mungkin. Bukan lakukan ini sebulan sekali, seminggu sekali, enggak. Sesering mungkin, lakukan di rumah kita. Dan waktu kita melakukan perjamuan, kita memecahkan roti dan minum anggur itu. Saya percaya kita sedang menelan mujizat, kita sedang menelan kesembuhan. Kita sedang menelan makanan tersehat di dunia. Ya. Saya kemarin waktu baru datang di Bali, saya ketemu dengan Febiola. Dia baru disembuhkan dari kanker. Kakak saya juga tahun lalu. Ya, saudara-saudara sudah tahu cerita itu. Dan ternyata saya menarik garis, kakak saya Billy Lantang, Febiola adalah 2 orang dari banyak orang yang hidupnya sehat banget. Saya kalah deh. Mereka tuh disiplin makanan, mereka disiplin mau olahraga. Tapi mereka terkena penyakit yang paling bahaya di dunia, yang dokter juga nggak bisa menjelaskan teorinya sampai hari ini. Oke, cancer. Saudara, kita mau olahraga, jaga badan, oke. Tapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Kesehatan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Hidup kita sehat itu cuma karena kasih karunia. Kita harus mengucap syukur tiap hari. Makanya saudara, in times like this, sering-seringlah perjamuan di rumah-rumah saudara. Sering-seringlah partake the body, ya, and the blood of Jesus Christ. Tubuh dan darah Yesus ditelan sebagai mujizat yang luar biasa. Saya percaya saudara-saudara akan mengalami hal yang luar biasa waktu kita mulai menjadikan perjamuan itu pewahyuan. Ya, celebrate kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oke? Dan yang keempat, jemaat mula-mula mereka kalau bertemu, mereka rajin berdoa. Wow, rajin berdoa. Oke. Kalau gereja selama puluhan tahun belakangan ini berdoa itu cuma dijadiin acara. Mungkin saudara-saudara juga tahu, karena saya ngelihat selama 22 tahun seperti itu. Dan nama acaranya jelek-jelek. Oke, udah doa dia dijadiin acara, namanya jelek-jelek, doa semalam suntuk. Suntuk, makanya nggak ada yang mau datang. Dibilang suntuk,
Doa pagi-pagi buta. Buta, makanya nggak ada yang mau melek. Udah dijadiin acara, namanya jelek-jelek, makanya orang jadi males berdoa. Oke? Boleh adain acara doa, boleh. Tapi saya mau tekankan buat saudara, jadikan doa itu gaya hidup, nafas kehidupan kita. Saya udah bertahun-tahun ngelihat orang Kristen kalau berdoa sering banget anggota tubuhnya yang goyang. Tapi kalau saudara baca Kisah Para Rasul 2, jemaat mula-mula waktu mereka berdoa, gedungnya yang goyang, bukan orangnya yang goyang. Karena apa? Mereka berdoa itu udah powerful. Karena doa itu udah gaya hidupnya mereka. Saya kalau cerita ini, saya selalu agak-agak koreksi diri saya sendiri. Karena tante saya, mungkin saya pernah cerita buat saudara-saudara, tante saya adalah seorang gembala di Batu Malang, gak jauh dari Surabaya. Dia menggembalakan sebuah gereja yang peninggalan oma opa saya. Ya, itu gereja dimulai dengan belasan orang. Sekarang jemaatnya 1.500, untuk kota Batu itu besar sekali, 1.500. Dan saudara mesti tahu, selama tante saya menggembalakan, sekarang udah sepupu saya, tante saya udah pensiun, dia udah umur 85 tahun, tante saya, kakaknya mama. Mereka setiap pagi, saudara, ada doa pagi. Dan saya kalau ke situ, saya minder banget, karena yang datang 300 orang, every morning. Yang datang tuh 300 orang. Saya dari kecil, kalau diajak mama saya ke Batu, saya ngelihat pemandangan kayak gini. Waktu saya kecil, Batu kayaknya masih dingin banget. Sekarang udah agak panas, karena di rumah tante saya udah pakai AC, dulu belum. Dulu yang ada selimut tebel. Dan saudara, mereka nggak datang naik mobil loh. Most of them itu, ya itu datang naik kendaraan umum, naik angkot, naik motor, turun dari Pujon. Saudara yang di Surabaya pasti tahu, Pujon tuh dingin banget. Dan mereka turun pakai motor, pakai angkot, jam 5 pagi. Hanya untuk berdoa. Kalau saudara masih ingat berita beberapa tahun lalu, ada seorang dokter, dia bawa bom di kota Batu. Dia mau niat jahat. Ya, tiba-tiba bomnya itu meledak di rumahnya, termasuk dia ikut meledak, dan langsung meninggal dunia. Orang ini jahat, dia salah satu gembong teroris. Saya waktu baca berita ini, saya ngelihatnya bukan suatu yang kebetulan, tapi saya melihatnya sebagai kota Batu itu dilindungi sama kuasa doa. Oke? So, saudara, jangan pernah underestimate the power of prayer. Di mana saja, berdoalah. Wah, pastor, saya nggak bisa pagi-pagi kalau berdoa. Berdoa malam di Bali, di Surabaya, itu pagi di Amerika. Oke? So, jangan terintimidasi dengan waktu. Asal kita memberikan doa kita yang terbaik. Oke? Saya percaya Tuhan juga akan menjawab juga yang terbaik buat saudara-saudara semua. Dan saudara, don't forget to meditate His words. Karena meditasi itu bukan bahasa yoga, tapi meditasi adalah bahasa firman Tuhan. Mazmur 1 kan, dipakai sama Raja Daud. Meditate His words. Oke? Pak, bedanya doa sama meditasi apa? Ingat baik-baik, doa kita bicara sama Tuhan, meditasi Tuhan bicara sama kita. Adain waktu untuk meditasi. Bahasa Alkitabnya di Perjanjian Baru, berdiam diri. Oke? Berdiam diri. Jadilah tenang. Berdoa kita bicara sama Tuhan. Meditasi kita mulai izinkan dia bicara sama kita, dia mengoreksi kita, dia mendidik kita, dan seterusnya. Saudara, waktu 4 hal ini dilakukan sama jemaat mula-mula, mereka menerima 10 buah yang luar biasa. Luar biasa kalau saudara baca. Ya, dan ujung-ujungnya saya paling senang, mereka disenangi orang banyak. Oke? Dan jumlah mereka ditambahkan sama Tuhan setiap hari. So, kesimpulan saya, saudara, ada 3. Kalau saya simpulkan ini cara hidup jemaat yang pertama. Yang pertama, mereka mati sama daging mereka dengan menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala action mereka. Mereka mematikan daging mereka. Ya. Dan yang kedua, mereka sangat organik. Gereja hari ini punya organisasi. Fine, saya nggak menyalahkan itu. Kita mesti urus surat-surat dan lain sebagainya. Tapi organik-organiknya berfungsi. Ya, hari-hari ini
kita kadang-kadang yang berfungsi cuman tim pelayanan aja kan yang berfungsi, yang lain cuman duduk aja manasin kursi gereja hari Minggu. Organik-organik ini kurang berfungsi. Saya cuma mau mengajak saudara-saudara, encourage saudara-saudara untuk kita mulai berfungsi. Jadilah pemain, jangan jadi penonton lagi. Jadilah pemain untuk kerajaan surga, biar Tuhan Yesus yang jadi penonton. Biar Tuhan Yesus yang jadi komentator. Kita harus jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Jadilah organik yang berfungsi untuk menyehatkan tubuh Kristus. Makanya makanan organik sekarang mulai terkenal di mana-mana, di banyak negara. Oke? Untuk membuat tubuh kita jadi berfungsi dengan benar. Oke? Ini yang kedua, organik. Yang ketiga, kesimpulan saya adalah their city is their mission field. Kota mereka adalah ladang misi mereka. Oke? Itu jemaat mula-mula. Makanya Rasul Paulus ngirim surat itu pakai nama kota, bukan nama organisasi, bukan nama merek komunitas mereka. Ya, surat Paulus buat jemaat Roma, Korintus, saudara tahu lah itu. Mereka pakai nama kota. Dan mereka menjadikan kota itu ladang misi mereka. Oke? Saudara jangan berpikir kalau dengar kata misi mesti masuk ke pedalaman-pedalaman, ketemu suku-suku ini, suku itu, dan lain sebagainya. Di kota Jakarta udah banyak suku baru. Saya percaya di Bali dan Surabaya juga sama. Di Jakarta ada suku baru namanya suku Gowes. Ya, ada suku Arisan, ada suku Senam, ada suku Jim. Ya, banyak suku-suku baru bermunculan. Saya kalau boleh tutup dengan kesaksian yang baru saya alami. Saya kalau main sepeda, kalau Gowes di Jakarta, itu ada beberapa grup. Nah, ada satu grup singkat cerita, teman saya yang ngajak saya. Saya waktu ikut, saya dikenalin sama teman-temannya. Ini kenalin nih pendeta Jesse. Saudara tahu reaksi yang saya terima? Itu teman-temannya langsung reaksinya gini, lo ngapain ngajak-ngajak pendeta? Kita nggak bisa ngomong jorok. Ngapain sih lo ngajak-ngajak pendeta? Saya disinisin sama mereka. Tapi teman saya setiap ngajak saya, dia selalu bilang, Jess, lo nggak kapok kan? Saya bilang, nggak apa-apa kok. I didn't feel offended. Saya nggak merasa diserang dan lain sebagainya, tidak. Nah, saudara mesti tahu, setiap kita sepeda di Jakarta, kalau udah 40 kilo, biasanya kita istirahat di tempat kopi, ya, dan yang ada telur setengah matangnya. Nah, disitulah kita mulai ngobrol. Ya, awal-awal saya dicela-cela sama mereka, saya cuma senyum-senyum aja. Nah, minggu lalu, hari Minggu, 2 minggu lalu, 2 minggu lalu hari Jumat, kalau nggak salah, saya ketemu lagi sama mereka. Dan ternyata orang-orang yang mencela-cela saya ini, mereka ternyata adalah orang-orang yang selalu dengar bad news di gereja. Mereka selalu dengar kabar buruk. Makanya mereka jadi pahit sama gereja, mereka pahit sama Tuhan Yesus. Nah, waktu di tempat telur dan kopi itu saya mulai sharing bahwa Tuhan Yesus tidak seperti itu. Saya mulai sharing buat mereka soal good news. Saudara tahu, Jumat 2 minggu lalu, orang pertama kali yang ngomong, ngapain lo ajak pendeta? Kita nggak bisa ngomong jorok. Dia nangis sejadi-jadinya di tempat telur dan kopi itu. Dan dia memberikan hatinya berbalik kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, ini cuma salah satu kesaksian kecil yang menurut saya luar biasa banget. Ternyata banyak orang-orang di luar saya, they need good news. Mereka perlu kabar baik. Mereka perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu memang baik. Ya, kadang-kadang Tuhan Yesus beda sama pengikutnya. Itu yang dikatakan Mahatma Gandhi. Ya, dia bilang bahwa saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus, tapi kenapa saya benci banget sama orang Kristen? Karena Mahatma Gandhi lihat ya pengikutnya Yesus nggak sama seperti yang Yesus ajarkan. Saudara, saya mengajak saudara-saudara malam hari ini untuk kita kembali. Kita sedang dipulihkan, sedang di-restart. Kita kembali ke pengajaran rasul-rasul, pertobatan dan pengampunan dosa. Kita mulai bertekun dalam persekutuan. Oke? Kita mulai rajin perjamuan dan rajin berdoa. Ya, tanpa kita sadari 8 bulan ini kita kayak begini. Ya, kita mulai sebarin good news, spreading around di mana-mana. Kita mulai rajin bersekutu, kita mulai saling peduli di Jakarta, saling cek satu dengan yang lain.
ya. Kita mulai rajin perjamuan dan kita jadi rajin berdoa. Saya percaya Tuhan yang mengizinkan ini semua terjadi. Karena memang kita sedang dipulihkan, di restart, kembali ke nol. Amin, saudara. So, Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua ya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Brother Franz.